Venkolau Channel melaporkan dari Karawang Kamis, 1 Agustus 2024, PT Cahaya Mitra Utama, bersama sejumlah LSM dan Ormas pendukung, mengeluarkan surat terbuka kepada Polres Karawang pada 31 Juli 2024. Namun, surat ini mendapat penolakan keras dari LSM NKRI dan aliansi besar lainnya di Kabupaten Karawang, Kamis, 1 Agustus 2024. Surat tersebut menyatakan bahwa aksi unjuk rasa yang direncanakan oleh PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri tidak memiliki dasar kuat. Haji Suparno, Ketua Umum LSM NKRI, menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Putusan Pengadilan Negeri Karawang telah memenangkan PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri, memberikan dasar kuat untuk melaksanakan unjuk rasa di PT Hakapati, meskipun PT Cahaya Mitra Utama sedang mengajukan banding, jelas Haji Suparno. Aksi unjuk rasa ini difokuskan pada PT Hakapati, yang menjadi sasaran tuntutan PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri terkait permohonan kerjasama pengelolaan limbah B3 bernilai ekonomis. Aksi ini juga didukung oleh berbagai ormas dan LSM di Kabupaten Karawang, tambahnya. Ketua Distrik LSM GMBI Karawang, Asep Mulyana, mengecam pernyataan Direktur PT Cahaya Mitra Utama, Haji Toha Sugianto, yang dianggap merendahkan martabat Haji Suparno dengan tuduhan yang tidak berdasar. Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga hak PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri untuk mengelola limbah bernilai ekonomis di PT Hakapati terpenuhi, ujar Asep Mulyana. Dengan berkembangnya konflik ini, diharapkan adanya dialog dan negosiasi lebih lanjut untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan adil bagi semua pihak terkait. Waalaikumsalam. Buat rekan media semua yang pada kesempatan sore ini hadir, ya tentunya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan statement-statement yang saat ini beredar di Kabupaten Karawang. Pada prinsipnya, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya terhadap seluruh LSM Ormas Kabupaten Karawang dan seluruh masyarakat Kabupaten Karawang yang tentunya saat ini merasa terganggu dengan hal-hal yang sedikit tidak berkenan, dan tentunya kami akan menyampaikan sedikit prolog terkait dengan persoalan kami dengan Haji Toha. Ini dimulai dari awal tahun 2004 pada saat itu kami diperbantukan oleh Haji Toha dan beliau yang meminta kepada saya untuk mengurus sebuah perusahaan pada saat itu. Namun pada faktanya pada saat itu kami ditinggalkan ketika dia telah mendapatkan keberhasilan. Bertemu pada saat tahun 2018, kami mencoba melakukan untuk mengajukan kerjasama kepada PT Hakapati yang jelas tentunya kami juga sadar diri. Artinya kami mengajukan kerjasama ini sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang ada. Karena apa? Karena posisi kami pada saat itu memakai bendera perusahaan kami sendiri, dan tentunya ini adalah bagian daripada putra daerah Kabupaten Karawang yang konotasinya sepanjang izin dan legalitasnya mumpuni, saya rasa itu tidak masalah. Apapun bentuknya izin kami comply. Kami mengajukan kepada PT Hakapati pada saat tahun 2018 dan diterima oleh Direktur PT Hakapati dengan Saudara Yendra pada saat itu. Selama memang bisnis to bisnis, kami tidak keberatan dan ini harus dilakukan dengan profesional. Ditindaklanjuti dengan presentasi pada saat itu, kami menunjukkan semua legalitas yang kami miliki, bahkan kami telah diminta untuk mengajukan harga. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman semua biar tidak misalnya simpang siur yang ada terjadi pada saat ini. Dan pada saat itu, tahun 2019 kami sudah mau ada goodwill dengan pihak Hakapati, namun ternyata lagi-lagi Saudara Toha Sugianto datang kepada kami memohon bertemu di rumah makan Mangkabayan, dan mereka menyatakan jangan mau bersaing dengan saya. Udah, Pak Ketum NKRI cukup duduk manis dan terima uang fee dari saya dengan sebesar nominal Rp400. Namun pada pelaksanaannya itu tidak sesuai. Kenapa saya mengatakan tidak sesuai? Saya tentu dong, saya selaku orang biasa dan tentunya punya hak, dan apa yang saya lakukan tidak sesuai, saya berhak menuntut. Karena apapun bentuknya, saya waktu itu terjadi agreement bisnis to bisnis. Perusahaan saya, PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri dengan PT Cahaya Mitra Utama. Namun faktanya pada saat itu, yang ditimbulkan dalam perjanjian ini adalah Rp400. Betul, kami menerima dalam setiap bulan, bahkan tidak ada sama sekali. Namun fakta itu gitu kan, tidak sesuai. Sekarang begini, saya mau bertanya sama teman-teman media, kalau itu terjadi sama misalnya teman-teman media, apakah mau diam aja? Kan nggak mungkin. Artinya kita berhak dong untuk menyampaikan apa yang menjadi tidak kesesuaian ini. Karena saya berpikir ini ada kecoliman.
barang yang didapat di PT Hakapati berupa limbah scrap besi ini yang disampaikan kepada saya, semua itu dikebiri. Ada yang digelapat, ditutup-tutupi. Jadi dia tidak transparan, tidak terbuka. Nah, ini nggak sadar. Haji Toha ini nggak sadar. Dia membuat flying, propaganda, apalagi mendatangkan istilahnya pengusaha-pengusaha dari luar, ormas-ormas dari luar. Mohon maaf. Yang ini tentunya istilahnya kami sangat miris dengan istilahnya adanya hal seperti itu. Wajar dong. Kami selaku istilahnya pengusaha putra daerah untuk berkompetisi. Makanya ini satu hal. Ayo PT Hakapati, kita adu legalitas. Posisi PT Putra Berbangsa dengan PT Cahaya Mitra Utama. Sejauh mana izin-izin daripada PT Cahaya Mitra Utama? Artinya ini yang saya ajukan pada saat itu. Dan tentunya ini bukan kita ujuk-ujuk. Bukan berarti isinya saya tiba-tiba isinya memeras, mencuri. Ini bukan mencuri, bukan memeras, bukan merampok. Ini semua fakta. Padahal dia sendiri yang mempolitisir, mempropaganda, memplaying terhadap diri saya. Seolah saya ini dianggap misalnya orang yang tidak tahu diri, orang yang kubur nikmat. Insya Allah, saya orang Muslim apapun bentuknya. Saya punya iman, punya pondasi yang kuat. Ketika memang itu kebenaran harus ditegakkan. Jangan melakukan pembenaran. Ini yang saat ini dilakukan oleh Haji Toha. Haji Toha telah membuat isu propaganda. Ini biar teman-teman masyarakat Kabupaten Karawang tahu semua bahwa kondisi saat ini Haji Toha mendatangkan ormas-ormas dari luar. Bukan saya yang tidak membuat kondusif, dia sendiri yang tidak sadar. Dia tidak punya teman di Karawang ini, mau gimana pun juga. Ini harus digarisbawahi. Dia berteman bertahun berbuat dengan saya kok, dengan saya sendiri. Dia berteman berkawan. Dia sendiri mengatakan seperti itu. Nah artinya posisi dia tidak sadar. Itu artinya kan tidak pernah istilahnya bagaimana posisi istilahnya jas merah. Dia melupakan sejarah, gitu kan. Nah pada saat itu seiring berjalan waktu, posisi istilahnya pengangkutan limbah ini ketika dia ada kendala, bahkan saya sebagai istilahnya jadikan bumper untuk misalnya kontak ke pihak manajemen agar limbah itu dikeluarkan semuanya, jangan ada yang dikurangi. Itu dia sendiri pada saat dia keteter, barang itu ada akan dibutuhkan lagi sebagai isi tambahan produksi. Ternyata dia juga meminta kepada saya untuk misalnya posisi barang itu diberikan kepada dia semua. Tapi faktanya posisi dia semua mengingkari, menjolimi apa yang telah dibuat, perjanjian yang dibuat pada tanggal 21 November 2019. Itu aja supaya teman-teman paham. Artinya di sini tidak ada yang namanya isinya saya memeras, saya merampok, apalagi darah saya mau diminum. Ini mohon misalnya teman-teman semua, khususnya masyarakat Kabupaten Karawang biar paham, gitu kan. Sekarang coba, kalaupun memang dia bersalah, saya rasa dia harus cepat bersadar dong, bertobat. Mau bagaimanapun dalam hadis jelas, gitu kan. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, bukan membuat isinya propaganda. Dan ini yang tidak baik. Saya apapun bentuknya demi kebenaran saya lawan siapapun bentuknya itu, gitu. Apapun bentuknya, karena bukan pembenaran tapi kebenaran. Ini yang kami harapkan. Mungkin nanti akan disampaikan lagi oleh istilahnya rekan kita dari Ketua GMBI Kabupaten Karawang. Demikian, terima kasih. Ini yang sebelumnya ada di kelompoknya Haji Toha ini sekarang berkumpul bergabung. Alhamdulillah, ini adalah merupakan momentum yang sangat bersejarah. Karena apapun bentuknya, Karawang ini, makanya saya bilang Karawang ini tetap harus kondusif. Apapun bentuk, Karawang ini saat ini ngahiji, menyatu, gitu kan. Kita tidak pernah. Pada hari ini, hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat indah, hari yang menuju Karawang Kahiji maju. Ada penyampaian dari kami kepada yang terhormat Bapak Kapolres Karawang di Jalan Suroto Kunto, Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, di tempat perihal menolak surat terbuka testimoni yang disampaikan oleh PT Cahaya Mitra Utama beserta LSM dan ormas pendukungnya yang dibuat tanggal 31 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing: 1. PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri, 2. GMPI, 3. Laskar Merah Putih, 4. Grip Jaya, 5. Barak Indonesia, 6. Garda Pasundan, 7. F12, 8. Banaspati, 9. Macan Citarum Indonesia, 10. PBNI Satria Banten, 11.
BPPKB Banten, 12 KPMP, 13 Gervin, 14 Sundawani, 15 Gibas Cinta Damai, 16 Gibas Jaya, 17 GMBI, 18 Laskar NKRI, 19 Kompak, 20 Pemuda Pancasila, 21 Karang Taruna Kabupaten Karawang, 22 Karang Taruna Desa Parung Mulia dan lingkungan masyarakat Desa Parung Mulia, Kecamatan Ciampel, 23 Ormas ETC, 24 KPLHI menyatakan sikap dengan sebenar-benarnya bahwa surat terbuka buka kurung testimoni dari PT Cahaya Mitra Utama beserta LSM Ormas pendukungnya tanggal 31 Juli 2024 yang disampaikan kepada Kapolres Karawang tidak memiliki dasar yang kuat dikarenakan A. Surat pemberitahuan aksi unjuk rasa _aksi moral yang kami kirim kepada PT Hakapati merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. B. Unjuk rasa aksi moral yang ditunjukkan kepada PT Hakapati memiliki hubungan erat. PT Hakapati merupakan objek unjuk rasa atau perusahaan yang sudah beberapa kali melakukan permohonan kerjasama pengelolaan limbah hasil produksi B3 maupun non B3 sesuai dengan notulen unjuk rasa pada tanggal 15 Mei 2024 yang disampaikan kuasa hukum PT Hakapati yang menyatakan bahwa kami legal Hakapati akan menunggu putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam gugatan Wan Prestasi. C. Unjuk rasa aksi moral yang ditunjukkan kepada PT Hakapati ini merupakan tuntutan putra perbangsa Jaya Mandiri yang didukung oleh LSM Ormas se-Kabupaten Karawang sesuai dengan poin B di atas. Jadi tidak ada hubungan dengan PT Cahaya Mitra Utama. B. Surat pernyataan dukungan kepada PT Cahaya Mitra Utama yang disampaikan dan ditandatangani oleh LSM GMBI Karawang, Banaspati Karawang, BPKB Karawang, Macan Citarum Indonesia, dan KPLHI dengan tegas kami cabut. Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Bapak Kapolres bahwasanya aksi unjuk rasa, aksi moral merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang menyatakan sikap dan ditandatangani LSM Laskar NKRI, LSM GMPI, LSM Laskar Merah Putih, LSM Grip Jaya, LSM Barak Indonesia, LSM Garda Pasundan, LSM Pasukan 12, LSM Banaspati, LSM Macan Citarum, LSM PBNI Satria Banten, LSM BPKB Banten, LSM KPMP, LSM Gervin, LSM Pasundan, LSM Gibas Cinta Damai, LSM Gibas Jaya, LSM GMBI, LSM Kompak, LSM Pemuda Pancasila, Karang Taruna Kabupaten Karawang, Ormas ETC, KPLHI, dan ditandatangani. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dan kami berharap semua Karawang ini kondusif menuju Karawang hiji maju. Pergerakan dalam rangka menjaga nama Karawang kami juga sekaligus meminta kepada Bapak Kapolres karena kami
seluruhnya akan tetap mengawal oleh karena sudah kita laporkan bahwa IT tetap melakukan pengelolaan limbah yang bernama Pak Datoka saat itu mengeluarkan kata-kata yang cukup provokatif dan kata-kata yang cukup memancing dan berpotensi merusak kondisi kita sebagai bersama. Saat ini kami sudah melaporkan polisi kepada kepolisian dan kami akan mengawal. Sekaligus kami meminta kepada kepolisian untuk mengambil langkah tegas dan cepat. Oleh karena permasalahan ini sangat berpotensi menciptakan iklim yang tidak kondusif sekali. Karena bahasa yang disampaikan itu adalah bahasa yang tidak layak didengar, yang sangat provokatif dengan bahasa mengancam bacok-bacokan. Itu bukanlah merupakan bahasa yang layak untuk dicerna apalagi oleh masyarakat. Dan sekali lagi kami tegaskan, kami yang hadir di sini saat ini LSM Ormas Karang Taruna Kabupaten Karawang menyatakan sikap akan mengawal untuk menciptakan suasana kondusif, karena kami berpikir apabila orang yang diduga melakukan provokasi tersebut ditangkap, ini tentu akan menciptakan suasana yang rendah, suasana yang kondusif di Kabupaten Karawang. Tetapi apabila pelaku tersebut masih berkeliaran dan dibiarkan mengeluarkan statement-statement yang provokatif, kami khawatir pada akhirnya semakin banyak masyarakat yang salah kaprah dan terpancing hingga pada akhirnya terjadi eskalasi konflik dari yang tadinya persoalan di perusahaan hingga merambah kemana-mana. Tentu itu adalah hal yang kita hindari. Dan sekali lagi kami memohon kepada Kapolres untuk segera tindak lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Venkolog Channel melaporkan.